Terima kasih masih bersama kami di AI Sore pemirsa. Dalam hitungan minggu, umat muslim Indonesia akan segera melaksanakan mudik lebaran. Agar pemudik tidak mengalami kendala, pemerintah dan aparat memastikan seluruh infrastruktur dalam keadaan baik dan layak digunakan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau kesiapan mudik lebaran tahun 2025. Salah satunya kesiapan tol Jakarta Cikampek Selatan. Tol ini rencananya akan dibuka untuk kelancaran arus balik lebaran nanti. Irjen Agus menjelaskan, dengan dibukanya akses tol Jakarta Cikampek, kendaraan dari Bandung ke Jakarta tidak harus keluar di Japek ketika memasuki arus balik lebaran. Sehingga nanti ada 2 gate tol, bisa keluar di 37, tetapi pintu tolnya cuma 2. Kami sarankan nanti para pemudik menggunakan gate tol yang 34, sehingga fasilitas dan lain sebagainya sudah siap. Dan ini ada 5 pintu gate tol ya, 8 pintu gate tol. Jadi sudah siap. Semoga nanti pada saat arus balik kita bisa memecah jalur yang ada di Japek dan ada di fungsional. Tol fungsional bisa memecah pertemuan lalu lintas di kilometer 66 Jakarta Cikampek, sehingga kendaraan dari Bandung bisa melewati jalur ini. Demi kelancaran arus mudik lebaran, operator juga diminta pihak kepolisian untuk segera menuntaskan pekerjaan agar tol fungsional bisa optimal dilintasi pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya berarti Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah viral takaran minyak kita 1 liter yang ternyata hanya berisikan 700 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Kini hanya minyak kita ukuran 2 liter saja yang masih ditemukan tersedia di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin lah distributornya, ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan
Pembeli-pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki musim panen, harga cabai rawit merah di tingkat petani mencapai Rp45.000. Para petani pun merasa diuntungkan. Memasuki musim panen, petani cabai rawit merah di Blora, Jawa Tengah merasa diuntungkan. Pasalnya harga jual cabai rawit merah di tingkat petani saat ini mencapai Rp45.000. Seperti yang diungkapkan oleh Sutiono, petani cabai asal Kecamatan Tunjungan ini. Dengan harga jual cabai rawit merah saat ini, ia merasa untung karena sudah melebihi biaya operasional yang dikeluarkan. Selain cabai rawit merah, Sutiono juga menanam cabai merah keriting dan cabai rawit kuning. Berbeda dengan harga cabai rawit merah, harga cabai rawit kuning dan cabai merah keriting harganya lebih murah, jauh di bawah harga cabai rawit merah, yaitu hanya sekitar Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilogramnya. Ya lumayan, paling ya lumayan. Untung ya. Oke, kalau harga segitu, tapi kalau yang rawit biasa nih, kalau harga segitu ya nggak masuk. Kalau 15 lumayan pun, 15 lumayan ya. Udah untung ya. Ia pun berharap harga cabai menjelang Lebaran nanti bisa naik lagi agar petani cabai di Blora bisa sejahtera. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam hari ini telah tiba di Jakarta. Kedatangannya dalam rangka menemui Presiden Prabowo Subianto membahas potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, tiba di Indonesia 9 Maret 2025. Ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. To Lam tiba dari Vietnam menggunakan pesawat komersil Vietnam Airlines. Dentuman seremonial meriam mengiringi langkah To Lam dan istri saat mendarat di Bandara Halim, Jakarta. Kedatangannya disambut langsung secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Pas Pamres. Bertepatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, To Lam datang ke Indonesia untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, membahas potensi kerjasama antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu pemirsa, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan
kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.